Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa ashabi man tamassaka bidini laumiddin. Pemirsa dan pendengar Roja TV dan Radio Roja yang dimuliakan Allah SWT. Semoga antum semua masih dalam keadaan sehat dan walafiat serta selalu dilindungi Allah SWT dari perkara-perkara yang membahayakan dan yang merugikan kita, baik dalam urusan dunia kita ataupun dalam urusan akhirat kita. Pemirsa dan pendengar rahmati Allah SWT, segala puji dan syukur kepada Allah di hari yang penuh berkah ini, atas segala limpahan rahmat dan taufiknya, kita masih diberi kesehatan, kesempatan untuk tatap muka melalui layar kaca ini. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kepada kita kemudahan-kemudahan dalam urusan dunia kita. Tak lupa pula salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad SAW. Semoga kita senantiasa diberikan taufik dan inayah oleh Allah SWT untuk berjalan dan tegak atas sunnah beliau, serta diberinya kesabaran kita dalam mengamalkan dan menyebarkan sunnah beliau. Pemirsa dan pendengar rahmati Allah SWT, pembahasan kita adalah lanjutan dari faedah pada sejarah Islam, masih dalam melanjutkan sejarah perkembangan Islam di masa kekuasaan Bani Abbasiyah atau Khilafah Bani Abbasiyah, di masa pemerintahan Al-Mustakfi Billah. Al-Mustakfi Billah yaitu di Abdul Qasim Abdullah bin Ibnu Muqtafi, ya, Ibnul Muqtadid. Ini dia ini adalah bapaknya juga adalah yang berkuasa sebelumnya. Al-Mustakfi Billah adalah merupakan khalifah yang ke-22 dari silsilah atau rangkaian penguasa di masa Abbasiyah, yaitu yang ke-22. Sedangkan bapaknya Al-Mustakfi, Al-Muqtafi, yani kalau anaknya Al-Mustakfi, bapaknya Al-Muqtafi, ya. Al-Muqtafi adalah khalifah yang ke-17. Itu khilafah yang ke-17 dari rangkaian silsilah atau penguasa di masa Abbasiyah. Al-Mustakfi Billah ini lahir pada tahun 293 Hijriah, 293 Hijriah. Kemudian beliau wafat di tahun 638 Hijriah. Beliau wafat 309 Hijriah dan wafat 338 Hijriah. Jadi berumur sekitar 46 tahun. Lahir pada tahun 329 Hijriah, 93 Hijriah. Kemudian wafat pada tahun 338 Hijriah. Kemudian berkuasa pada tahun 330 Hijriah dan diturunkan dari kekuasaannya pada tahun 334 Hijriah. Ya. Jadi sejarahnya ketika saudaranya sebelum Al-Muttaqilillah itu diturunkan dari kekuasaan oleh Perdana Menteri dan juga para pejabat teras di bawahnya, karena sudah kita jelaskan sebelumnya bahwa kekuasaan lebih banyak dipengaruhi oleh kekuasaan bawahan, yaitu dari Bani Buwaihi. Jadi dari suku Dailam. Jadi mereka lah yang berkuasa menentukan siapa pejabat khalifahnya. Ini karena mereka memiliki kekuatan dari segi angkatan perang. Oleh sebab itu, kekuasaan khalifah tidak terlalu dominan di dalam menentukan kebijakan-kebijakan politik. Jadi seakan-akan jabatan khalifah itu hanya sebagai simbolis saja. Sedangkan pemerintahan dan baik ekonomi pemerintahan ekonomi maupun politik lebih banyak dijalankan dan dipengaruhi oleh kebijakan-kebijakan para Perdana Menteri atau pimpinan dari panglima-panglima pasukan. Nah, ini menunjukkan pada kita bahwa kekuatan keamanan itu menjadi ataupun angkatan keamanan menjadi pokok kekuatan saat itu, sehingga di tangan mereka lah letaknya penentuan yang menjabat sebagai khalifah. Jadi kekuasaan khalifah tidak lagi mutlak seperti sebelumnya. Kebanyakan kebijakan-kebijakan diambil oleh Perdana Menteri dan pejabat-pejabat teras di bawah khalifah. Jadi
Di sini ada namanya Tuzun, seorang pejabat yang jadi sebagai Perdana Menteri waktu itu. Setelah kembali ke Baghdad, dia melakukan suatu kunjungan ke daerah, kemudian kembali ke Baghdad, dan dia mencopot Al-Muttaqilillah, ini yang sebelumnya, yang berkuasa, yaitu Khalifah yang ke-21 itu, ya, yang berkuasa hanya sekitar 4 tahun 11 bulan. Ya. Kemudian setelah itu dipanggillah oleh dia Abdullah bin Muqtafi ini, yaitu untuk dibaiat menjadi khalifah. Kemudian digelari dengan Al-Mustaqfi Billah, yaitu pada tanggal 10 20 lah ya, 20 dari Safar tahun 333 Hijriah ini. Kemudian setelah Tuzun Perdana Menteri ini mengusulkan untuk digantinya khalifah dan mencopot Muttaqi Billah, Al-Muttaqilillah mengganti dengan Al-Mustaqfi Billah. Ya. Di sifat sifat pribadi ataupun perawakan ataupun tampilan dari khalifah ini, sebutkan Ibnu Katsir yang menyebutkan bahwa malih syakl raba'atan, dia cukup memiliki perawakan yang sangat ganteng gitu, hasanal jismi wal wajh, ya, sangat baik dari postur tubuhnya dan juga wajahnya, memiliki badan yang ideal, kemudian juga wajah yang ganteng begitu ya. Abyadul laun, putih ya, musyraban humrah, jadi putih kemerah-merahan kulitnya. Aqnal anf, hidungnya sangat mancung ya, sangat bulu mata sangat dalam. Khafifal aridain, jadi tidak terlalu gemuk. Wa kana umruhu yawma bui'a bi khilafah 41 sana. Saat diangkat menjadi khalifah umur sekitar 41 tahun. Ya. Kemudian setelah dipanggil Al-Muttaqi di hadapan Tuzun ini dan diambillah baju kebesaran khalifah darinya, diserahkan kepada Al-Mustaqfi Billah, ya. Kemudian diangkat menjadi Perdana Menteri waktu itu Abul Farj Muhammad bin Ali As-Samiri, ya. Tetapi dia juga tidak sebagai Perdana Menteri tidak memiliki wewenang lebih tinggi. Wa innama alladhi tawalla umur Ibnu Shiraz, Zirzaz, ya, ada seorang namanya Ibnu Shirzad, ya. Kemudian khalifah yang sebelumnya ditahan. Kemudian setelah diangkat Al-Mustaqfi Abul Qasim Fadl bin Muqtadir ini, namanya Al-Fadl bin Muqtadir, menjadi khalifah, ya. Kemudian ketika ini selama pejabatan ini tidak terlalu panjang karena dia menjabat dengan masa yang sangat singkat sekali. Ya, masa jabatan itu sangat singkat, 1 tahun saja ya. Sampai 1 tahun dia menjabat Al-Mustaqbillah. Sehingga tidak banyak peristiwa yang dibahas di dalam tahun ini oleh Ibnu Katsir karena memang masa jabatannya sangat sangat singkat sekali. Kalau As-Suyuti menjelaskan gelar dia Al-Mustaqbillah ini adalah disebut dengan kunyahnya Abul Qasim, namanya Abdullah bin Mustaqfi, ya, Al-Muqtafi, Ibnu Al-Muqtafi, Ibnu Al-Mu'tadid. Ibunya adalah dari Ummul Walad, ya, ismuha Amlahun Nas, buya Abil Khilafah inda Khalid Muqtafi fi Safar. Ya, ketika dipecatnya Al-Muqtafi, Al-Muttaqilillah, lalu dia dibayar menjadi khalifah. Baik. Kemudian ada namanya Mu'izzud Daulah. Itu adalah di antara penguasa wilayah lain, namanya Mu'izzud Daulah, yang pernah diangkat di masa Muttaqi juga. Jadi dia hajar al-khalifah. Khalifah ini dibaikot. Wa qarlahu yawman birasmin nafaqah 5,000 dirham faqat.
dia memberikan ketentuan untuk gaji khalifah itu hanya 5.000 dirham saja. Inilah huwa awwalu man malaka al-Iraq min ad-Dailam. Jadi yang disebut dengan Mu'izzud Daulah ini, dia adalah dari kabilah Dailam yang pertama menguasai Irak. Wa awwalu man adhara as-sa'a bil Baghdad wa aghwal musari'ina was-sibahina panhamaka syabab Baghdad fi ta'allum al-musara'a was-sibaha. Jadi di antaranya olahraga yang ditenarkan, yang dipopulerkan di masa dia ini disebutkan musari'in itu adalah gulat, yang kedua adalah berenang. Ya, sampai disebutkan oleh Suyuti di sini, jadi di antara keterampilan berenang itu ada orang berenang di ataskan wa ala yadihi qanun fawqahu ada kompor, kemudian di atasnya ada ya penggorengan atau tempat masak. Fayusbihu hatta yandijul lahm. Dia berenang sangat lama sampai daging yang matang di dalam apa yang dimasak dia saat dia pegang kompor tersebut. Kemudian terus setelah itu di Jumadil Akhir, untuk bulan Jumadil Akhir tahun 334 Hijriah. Jadi ketika itu datang Mu'izzud Daulah ini menemui Khalifah Al-Mustaqfi Billah, ya Al-Mustaqfi Billah. Ya, lalu dengan bawa pasukannya maju 2 orang ke hadapan Khalifah. Ketika Khalifah ini dikira mereka ini ingin memeluk Khalifah, tapi mereka adalah menarik Khalifah dari kursinya, kemudian menarik, dan akhirnya setelah itu Khalifah dipecat dari jabatannya oleh Mu'izzud Daulah ini. Ya. Kemudian di Al-Mustaqbillah ini ditangkap oleh dia dan dijebloskan ke tahanan. Ya. Masa khalifahnya sebenarnya 1 tahun 4 bulan saja. Ya. Kemudian dihadirkanlah Al-Fadl bin Muqtadir wa baya'uh. Ini yang akan sebut berikutnya adalah itu Al-Muti'. Namanya Khalifah Al-Muti'u Lillah. Itu anak Muqtadir. Dipanggillah yaitu anak dari pamannya Al-Muqtadir ni. Setelah Al-Mustaqfi Billah berkuasa namanya Al-Muti'u Lillah Ibnul Muqtadir, yaitu ini adalah khalifah yang ke-23. Dibaiat, ya. Kemudian Al-Mustaqfi Billah mengundurkan diri dari kekhalifahan. Kemudian setelah itu dia mengundurkan diri dan ditangkap, ya, sampai wafat pada tahun yaitu pada tahun wafatnya sekitar tahun 338 Hijriah, ya. 338 Hijriah itu adalah bentuk dari kekuasaan singkat daripada Al-Mustaqfi Billah, anak dari Al-Muqtafi, ya. Dan dia seakan-akan memiliki sifat atas tasyayyu, ya, di antara Mustaqfi ini disebutkan oleh As-Suyuti. Baik, umurnya tadi kita sebutkan waktu wafat 46 tahun. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam kisahnya Al-Muti'u Lillah. Ya. Al-Muti'u Lillah ini kisahnya cukup panjang. Kenapa? Karena dia sangat lama berkuasa 29 tahun. Ini cukup panjang, ya, berkuasanya 29 tahun. Bahkan ini di antara penguasa Bani Abbasiyah atau penguasa Khalifah Bani Abbasiyah yang terpanjang mungkin, ya, dalam berkuasanya. Itu 29 tahun dia menjadi khalifah. Al-Muti'u Lillah Ibnul Muqtadir. Lahir pada tahun 301 dan wafat di tahun 364. Jadi berumur sekitar 63 tahun dia wafatnya. Nah, dia diangkat menjadi khalifah yaitu pada tahun 334 Hijriah. 334 Hijriah, ya. Sampai tahun 363 Hijriah. Di berkuasa sekitar 29 tahun. Nah. Baik. Kemudian, ya, di sini disebutkan kemudian masuk tahun ini pada tahun ini 334 Hijriah, Ibnu Katsir mengkisahkan di sini, ya. Aqbala Mu'izzud Daulah Abul Husain Ahmad bin Buwaihi fi Jahafila. Ini dia membawa pasukannya,
Ini adalah awal ini berkuasanya Bani Buwaihi. Jadi dalam pemerintahan yang resmi di bawah kekuasaan khalifah itu yang mengambil kebijakan itu Bani Buwaihi. Ya. Kemudian tatkala dia mendekati Baghdad, Al-Mustaqfi billah mengirim kepadanya hadiah. Kemudian berkata kepada petugas yang membawa hadiah itu, memberitahu bahwa kata Al-Mustaqfi billah yang khalifah sebelumnya, saya bangga dengan senang dengan kedatangan dia. Ya. Tetapi Mu'izzud Daulah ini berkhianat, ya. Jadi wa anna innama istafaitu min syarri atrak alladhi insarafu ila al-Mausil. Jadi di sini Khalifah Al-Mustaqfi billah bersembunyi, ya. Wa ba'asa ilaihi bil khila' wa tuhaf hadiah. Kemudian setelah masuk Mu'izzud Daulah ini, Ibnu Buwaihi ini Baghdad pada tanggal 11 Jumadil Ula dari tahun tersebut 334 Hijriah, dari arah pintu namanya Baghdad itu punya kotanya punya pintu tentu namanya Syammasiyah, ya. Kemudian setelah itu membaiat, dan setelah dia bertemu khalifah memecatnya, ya, ini bertemu dengan khalifah, ya, kemudian berbaiatnya, kemudian dia gelar dengan Mu'izzud Daulah. Kemudian saudaranya diberi namanya Abul Hasan, digelar dengan Bi'imadid Daulah. Kemudian ada saudara lagi namanya Abu Ali Al-Hasan bi Ruknid Daulah. Wa kataba alqabahum ala darahim wa dananir. Jadi 3 orang dari saudara dari Mu'izzud Daulah ini itu memiliki gelar-gelar yang mirip-mirip, Mu'izzud Daulah, Imadud Daulah, dan Ruknud Daulah. Ini gelar-gelar jabatan dari Bani Buwaihi ini. Nah. Kemudian pada hari 23 pada tanggal 22 Hijriah, 22 Jumadil Akhir, ya. Datang lagi dia ke Baghdad, ya. Duduk di hadapan para khalifah. Kemudian datang 2 orang dari Bani Dailam. Ini yang tadi kita sebutkan, mengangkat kedua tangannya seakan-akan mau meluk khalifah, tapi dia menarik khalifah dari kursinya. Kemudian akhirnya wanahada Mu'izzud Daulah, kemudian berdirilah Mu'izzud Daulah tadi untuk menguasai kedudukan tersebut. Tarabat khilafah hatta khulisa al-harim. Terjadi keributan di istana khalifah sebab itu, ya. Kemudian yang akhir yang tadi kita sebutkan, ya, di mana Mu'izzud Daulah memecat khalifah dan memanggil anak paman dari Al-Mustaqfi, yaitu Abul Qasim Fadl bin Muqtadir, dari bai'at menjadi khalifah. Taib. Dan khilafah Al-Muti'u Lillah ini, setelah Mu'izzud Daulah tadi datang ke Baghdad dan menangkap Al-Mustaqfi, kemudian memanggil Abul Qasim Fadl bin Muqtadir billah, ini adalah segala yang Muti'u Lillah, wa kana mukhtafiyan min Al-Mustaqfi. Sebelumnya dia ini bersembunyi dari khalifah. Wa yahussu fi talabi wa yastahid, ya, falam yaqdir alaihi. Kemudian Mustafi ini berusaha menangkapnya tapi tidak mampu, ya. Kemudian dia bertemu dengan Mu'izzud Daulah secara sembunyi-sembunyi. Fara ala Mustaqfi ala kana min amri makan. Ini, ya, terjadilah apa yang telah disiasati untuk menjabat, yaitu mengganti dari Muqtafi billah menjadi untuk memecatnya dan mengangkat Al-Muti'u Lillah. Baik. Ketika itu Abul Qasim Al-Muqtadir Muti'u Lillah ini diangkat menjadi khalifah, digelari dengan Al-Muti'u Lillah, dibaiat oleh para pimpinan-pimpinan al-umara wal a'yan, ya, dan masyarakat. Kemudian wada'u fa amr khilafah jiddan hatta lam yaqal lil khalifah amrun wala nahyun. Jadi dari sini kekuasaan khalifah, kebijakan dan pengaruhnya sangat lemah sekali. Sampai dia tidak memiliki perintah dan larangan, artinya tidak memiliki wewenang untuk itu. Tapi hanya memiliki sekretaris, ya, catatan untuk gajinya, kemudian tentang menteri keuangan yang wa inna ma mauridu umuril mamlaka wa musdaruha. Jadi tujuannya ada mencatat, yaitu pemasukan kerajaan saja. Kemudian hal untuk menyimpan di mana uang disimpan, kekayaan negara dikendalikan oleh Mu'izzud Daulah, yaitu dari Bani Buwaihi, ya.
Bani Wahid ini adalah fihim tasyayu' syadidun. Nah, ini nih kisahnya nanti. Bani Wahid ini adalah orang yang loyalitasnya lebih ke paham Syiah. Nah, Fakanu yaruna Bani Abbas qad ghasabu amra minal Alawiyin. Mereka melihat bahwa Bani Abbasiyah telah merebut kekuasaan dari Bani Alawiyin. Alawiyin ini keturunan Ali. Jadi sebetulnya kalau kita lihat pengakuan orang-orang Syiah, mereka adalah menjadi Ahlul Bait. Nah, padahal sebetulnya Bani Abbasiyah ini adalah Ahlul Bait. Mereka yang berkata Ahlul Bait karena darah Bani Hashim adalah keturunan dari paman Nabi SAW, Abbas bin Abdul Muttalib. Ini adalah Bani Hashim, mereka adalah Ahlul Bait yang beriman. Tetapi sebetulnya Syiah lebih condong kepada keluarga Ali yang disebut Alawiyin. Hatta azama Mu'izzud Daulah ala tahwil khilafah anhum ila awalin. Sehingga Mu'izzud Daulah ini dari Bani Buwayhi ini ingin memindahkan kekuasaan dari Abbasiyah kepada Alawiyin, ya, keturunan-keturunan Ali. Kemudian ketika itu dia bermusyawarah dengan teman-temannya, ya, semua sepakat untuk mengambil tindakan tersebut. Tetapi ada seseorang dari sahabatnya memberikan masukan, ya, termasuk orang yang sangat mempengaruhi pendapatnya dari Mu'izzud Daulah ini. Dia berkata kepada Mu'izzud Daulah, la ara laka dzalika. Saya tidak melihat hal itu baik bagimu. Lalu dia tanya, wali madak, kenapa? Qala li'anna hadha khalifatun tara anta wa ashabuka. Ini khalifah ini engkau melihat bahwa dia dan teman-temanmu, ya, artinya kolegamu, ya, artinya sahabat-sahabatmu, bahwa dia anahu ghairu sahihil imarah. Dia tidak cocok untuk kekuasaan. Apabila engkau memerintahkan untuk membunuhnya, mungkin artinya sahabat-sahabatmu, kelompokmu akan melakukan pembunuhan terhadapnya. Tapi walau walaita rajulan Alawiyin, tapi kalau seandainya yang engkau angkat itu dari kalang Alawiyin, nah, dia pendapatnya begini, la kunta anta aw ashabuka ta'taqiduna sihhata wilayah. Engkau menganggap bahwa kekuasaannya adalah yang sah. Demikian pandanganmu dan para sahabatmu. Jadi kalau falau amar biqatlika laqatalaka ashabuk. Nah, sedangkan sahabatmu melihat dia ada kekuasaannya benar, kalau dia menyuruh sahabatmu untuk membunuhmu, dia akan lakukan. Sahabatmu akan melakukan hal itu. Falamma fi dzalika sarafa an ra'yil awwal. Dengan melihat masukan ini akan merugikan dia tidak jadi mengganti khalifah dari Bani Abbasiyah kepada Alawiyin, ya. Jadi hal itu dilakukannya bukan karena dunia, tapi karena bukan karena cinta karena Allah atau karena ikhlas, tetapi tapi untuk melihat kedudukannya setelah diganti dia masih tetap mendapat kedua atau tidak. Maka diberikan oleh sahabatnya, kalau sekarang khalifah yang kamu angkat, engkau melihat bahwa tidak cocok, lalu kamu mengganti, dan sahabat-sahabat melihat tidak cocok. Nah, ini sahabat-sahabat akan tetap kompak bersamamu untuk mendukung pandangan itu. Tapi bila nanti kamu angkat itu ada dari kalangan Alawiyin, dan kamu dan sahabat-sahabat mereka yang berhak, nah, ketika mengambil kebijakan engkau dipecat untuk dari jabatan, tentu sahabat-sahabatmu tidak akan mendukung, karena mereka berpandangan bahwa pemimpinnya adalah pimpinan yang sah. Baik. Kemudian, ya, di sini banyak sekali kisah-kisah nanti akan kita jelaskan. Ya, di antara di sini adalah pada tahun 304 Hijriah. 304 Hijriah. Ini disebutkan pada tahun 339 Hijriah. 339 Hijriah itu dikembalikannya Hajar Aswad yang telah dicuri oleh kelompok Batiniyah Likaromitah yang mereka ambil, ya, Hajar Aswad tersebut dikembalikan pada tahun 339 Hijriah yang mereka ambil sebelumnya pada tahun 317 Hijriah. Jadi di 317 Hijriah itu di Mekah tidak ada Hajar Aswad sampai pada tahun 339 Hijriah. Itu sekitar 22 tahun orang pergi haji dan tidak mendapatkan Hajar Aswad di Mekah. Maka oleh sebab itu salah seorang dari ulama Hanabila namanya Imam Al-Qarhi menjelaskan dalam kitabnya Panduan Haji, dalam kitab fikihnya menyebutkan, jadi kalau menyebutkan tentang adanya sunnah mencium Hajar Aswad, dia sebutkan jika seandainya Hajar Aswad itu ada di tempatnya, kalau sudah dikembalikan maksudnya. Jadi pada tahun ini, ya, pada bulan Zulqa'dah kata Ibnu Katsir,
Ruddal Hajar Aswad al-Makki ila makanihi. Baru pada tahun 339 Hijriah, Hajar Aswad dikembalikan ya ke Mekah setelah diambil semenjak tahun 317 Hijriah. Jadi ada sekitar 22 tahun mereka mengambil Hajar Aswad ini dan mereka bawa ke Kufah. Wa kan qaramita qad akhadhuha min sana 17 wa 300 kama taqaddam, di mana orang-orang kelompok Qaramita, kelompok Batiniyah, ini sekte lain dari kelompok Syiah yang gulat, Syiah yang paling ekstrim. Jadi semenjak tahun 317 Hijriah mereka ambil. Wa kana malikuhum idzaka Abu Tahir Sulaiman ibnu Abi Sa'id Al-Hasan Al-Jannani, ya, Al-Jannabi. Al-Jannabi dari di masa rajanya, yaitu namanya rajanya itu kelompok atau pimpinannya Qaramita itu adalah Abu Tahir Sulaiman bin Abi Sa'id Al-Hasan Al-Jannabi. Taib. Wa ma waqa'a dzalika 'azam muslimuna dzalika jiddan. Tentu peristiwa ini sangat menjadi sebuah peristiwa yang menyakiti kaum muslimin, ya. Wa qad dalla lahum amir, ya, wa qad badala lahum amir Bajkam At-Turki 50,000 dinar liyurdu ila mawdi'ihi. Jadi pernah di masa pemerintahan Al-Muqtadi Billah kalau enggak salah, yaitu nama Perdana Menterinya Bajkam Turki, berusaha untuk membayar kepada pimpinan Qaramita ini agar mereka mau mengembalikan Hajar Aswad ke tempat yang semula, itu di Ka'bah, ya, dengan membayar tebusan sekitar 50,000 dinar, ya. Tetapi tetap pimpinan Qaramita ini tidak mau menerima. Itu ditawarkan 50,000 dinar agar Hajar Aswad dikembalikan lagi ke Mekah. Falam yaqbalu, mereka tidak menerima. Wa qalu nahnu akhadnahu bi amrin wa la naru illa bi amrin man akhadnahu bi amrin, ya, man akhadnahu bi amrihi. Kata mereka, kami tidak akan membalikan, ya, karena kami mengambil dengan perintah dan kami tidak akan membalik kecuali dengan perintah juga, yaitu orang telah menyuruh kami untuk mengambilnya dengan perintahnya, yang kami mengambil dengan perintahnya. Itu alasan mereka, ya. Baik. Kemudian pada tahun ini disebutkan Hajar Aswad itu dibawa oleh mereka ke Kufah, kemudian digantung salah satu tonggak masjid, ya, untuk dilihat manusia. Kemudian wakataba ikhwatu Abi Tahir kitaban fihi, yang dimana digantungkan di salah tonggak masjid di Kufah, dia ditulis di situ, kami mengambil batu ini dengan perintah dan kami kembalikan juga dengan perintah orang yang menyuruh kami untuk mengambilnya. Baik. Liyatimmal hajjun nasi wa manasikum summa arsaluhu ila Makkah bighairi syai'in ala qa'udin. Jadi disebutkan di sini mereka mengirim Hajar Aswad ke Mekah hanya dengan satu ekor onta saja. Tetapi waktu mengangkatnya untuk mereka ambil itu disebutkan itu disebutkan, ya, jumlah berapa ekor onta untuk membawanya, itu keberatan gitu. Tetapi waktu mengembalikan Hajar Aswad itu sangat enteng sekali. Nah, wa kana mudda muqamihi indahum sintaina wa isina sana, di mana masa tersimpannya atau mereka rebutnya, mereka curi Hajar Aswad itu selama 22 tahun. Setelah dikembalikan, maka muslim berbahagia dengan kembalikannya Hajar Aswad ke Mekah tersebut. Disebutkan, kata Ibnu Katsir, wa qala rajul wahid anal Qaramita, disebutkan oleh para ulama, ya, yang menulis tentang sejarah, bahwa Qaramita hina akhadhu hamalu ala iddati jamalin atau jimalin, ala iddati jimalin, ya. Jadi Qaramita ketika mengambilnya itu mereka membawanya dengan berapa ekor onta, ya, untuk dibawa. Fa'atibat tahtahu, tetap saja sulit mereka membawanya. Wa'tara asnimataha al-aqru, jadi disebut di sini di mana onta pun kesulitan untuk keberatan untuk membawanya saat mereka curi. Wala maraduhu hamalahu qa'udun wahidun walam yusibhu ba'sun. Ketika dikembalikan hanya satu ekor saja membawanya, tapi tidak keberatan sama sekali, kata Ibnu Katsir menyebutkan di sini. Taib. Ini kisah pengembalian Hajar Aswad pada tahun 339 Hijriah yang dicuri oleh orang-orang Qaramita pada tahun 317 Hijriah. Jadi ada sekitar 20 tahun mereka simpan Hajar Aswad di Kufah. Taib. Kemudian setelah itu cerita berikutnya adalah disebutkan pula, ya,
Pada tahun ini fiha qasada sahibul Umman Basra liya'khudhaha fi marakib katsira wa ja'a li nasrihi Abu Ya'qub Al-Hajari famana'u anha wazir Abu Muhammad Al-Mulahabi wa sadda anha. Ini kisah disebutkan ada peristiwa oleh Ibnu Katsir di tahun 340 ini, yaitu adanya penguasa Oman, Oman Basra, ya. Jadi penguasa Oman ingin menguasai Basrah, dan dia berangkat dengan banyak pasukan angkatan lautnya, datang membantunya juga Abu Ya'qub Al-Hajri. Famana'ahu anha wazir Abu Muhammad, famana'ahu anha wazir Muhammad Muhallabi wa sada anha. Famana'ahu, kemudian dia dihadang oleh menteri dari khalifah yang secara simbolis waktu itu Abu Muhammad Muhallabi. Wa asara jama'atun min ashabi wa sabakatin min maraqibihi, kemudian ditangkap dan tidak berhasil, dan ditangkap kebanyakan dari pasukan angkatan lautnya, ya. Fasaqau ma'ahu idbijida wa dakhala biha ila Baghdad, diambil kemudian dibawa ke kota Baghdad. Kemudian dalam kisah ini juga disebutkan dia ini sebetulnya wa fi'a rufi'a wazir Abu Muhammad Mulahabi rajul min atba'i Ja'far Muhammad Ali Al-Azakir alladhi kana qutila ala Zandaqa kama qutila Hajar. Jadi ada seseorang namanya Abu Ja'far Muhammad ibnu Ali ibnu Azakir yang alladhi kana qutila ala Zandaqa kama qutila Hajar, yaitu dia ini berpendapat seperti pendapatnya Hajjaj yang memiliki pemahaman zindik, ya. Kemudian dia mengaku seperti pengakuannya bahwa dia itu adalah memiliki sifat-sifat ketuhanan, ya. Bahkan pengikut-pengikut meyakini bahwa roh-roh anbiya dan orang-orang saleh masuk ke menjelma ke tanasuh, apa istilahnya kita, reinkarnasi ke mereka gitu, ya. Jadi memiliki paham reinkarnasi, dia mengaku bahwa dia adalah rohnya si fulan, roh si fulan gitu. Kan banyak juga orang mengaku-ngaku sekarang, terutama dari kelompok-kelompok batinia. Jadi dia roh si fulan masuk ke dia. Dia adalah hanya memiliki sifat-sifat yang ketuhanan, bahkan mengaku juga roh-roh para nabi masuk ke dalam pengikut-pengikutnya. Nah, ketika ditangkap, dibawa ke Mu'azzid Daulah ini, Ibnu Buwaihi ini. Nah, ini perkaranya di sini, nanti ini akan berpanjang di sini nih. Ketika dia tangkap, ya, dia ngaku ke Mu'izz Daulah, dia ini orang Syiah. Jadi memang benar kata Imam Syafi'i, di mana setiap orang berusaha untuk merusak Islam, memiliki paham apapun saja, dia akan masuk melalui pintu tasyayyu', itu mengaku sebagai Syiah. Ya, ketika dia sudah mengaku sebagai Syiah, itu dia orang-orang Syiah menganggap itu adalah hal yang perlu dijaga dan tidak boleh diberi hukuman. Nah, jadi ketika dia ngaku bahwa Syi'i liyahdu inda Mu'azzid Daulah Ibnu Buwaihi, agar dia memiliki pembelaan dari penguasa saat itu namanya Mu'azzid Daulah. Wa qad kana yuhibbu Rafidhah. Jadi si Mu'azzid Daulah ini orang yang pro kepada mazhab Rafidhah. Falam istadzarika lam yatamakkan wazir minhu khaufan ala nafsi min Mu'azzid Daulah. Ketika ditangkap, ya, menteri tidak berani untuk menjatuhkan hukuman terhadap pemahamannya dia ini karena segan dengan Mu'azzid Daulah, takut, ya. Wa antakum alai Syiah, dan juga takut orang-orang Syiah akan melakukan perlawanan. Lalu Ibnu Katsir menyebutkan fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Gara annahu ihtata ala syai'in min amwalihim fa kana yusammiha amwal zanadiqah. Jadi Ibnu Katsir menyebutkan ini sebagai musibah, ya. Hanya yang dapat saat itu ditangkap yang dipungut adalah berapa kekayaan mereka, disebutkan dengan harta orang-orang zindik. Kemudian setelah itu juga pada tahun berikutnya, ini halaman 222 di dalam ini disebutkan oleh Ibnu Jauzi pada tahun 344 Hijriah, ya, 340 ada peristiwa dinukil Ibnu Katsir dari Imam Ibnu Jauzi, fiha syamalan nasa bi Baghdad wa Wasit Asbahan wa itu secara umum manusia kena penyakit di kota Baghdad, di kota Wasit dan Asbahan dan kota Ahwaz, daun murakkabun min damin wasfra'u wa waba. Yaitu suatu penyakit, yaitu murakkabun min damin wasfra'a wa waba. Jadi penyakit kuning dan dari darah, kemudian kalau safra ini penyakit kuning, ya, terjemahnya begitu, dan juga penyakit menular.
Jadi penyakit yang aneh gitu muncul pada tahun 344 Hijriah ini, yaitu murakkabu min damin, ya tersusun dari darah yang darah putih dan darah kuning, wasafra, penyakit kalau kita penyakit kuning, kalau sekarang kan hepatitis ya mungkin begitu. Wa wabaun, penyakit menular. Sehingga meninggal yang sebab itu adalah banyak sekali manusia meninggal. Khalqun katsir, kata Ibnu Jauzi, bihaitsu kana yamutu fi kulli yawmin qarib min alfi nafsin. Setiap hari mati sekitar lebih dari 1.000 jiwa. Setiap hari itu. Kata Ibnu Jauzi, setiap hari hampir mati jumlah orang yang meninggal sekitar 1.000 orang. Ya. Kemudian ada peristiwa lagi yang menggemparkan pada tahun 344 Hijriah ini adalah munculnya belalang yang luar biasa jumlahnya. Akal al-khadarawat wal asjar wal thimar, memakan semua tumbuh-tumbuhan, sayur-sayuran, pohon-pohonan dan buah-buahan. Ya, ini kisah-kisah yang dalam sejarah beberapa peristiwa yang aneh ya. Tentu ini sebuah cobaan dan ujian dari Allah Subhanahu wa taala saat itu. Maksud kita hal ini, perkara-perkara ini adalah mengetahui berbagai peristiwa yang pernah terjadi di muka bumi ini, menunjukkan tentang kemahakuasaan Allah. Itu yang penting bagi kita. Ya, baik itu kadang-kadang dalam bentuk penyakit, kadang-kadang bentuk semacam wabah ini, ya. Kemudian wabah hama itu belalang yang luar biasa jumlahnya, jaradun azimun. Jadi kemudian memakan semua tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan, ya, semua pohon-pohon, ya. Kemudian dalam kisah pada tahun ini ada seseorang di Azerbaijan mengaku dia mengetahui ilmu gaib. Nah, dia mengaku mengetahui ilmu gaib, dikisahkan Ibnu Katsir di sini. Dan tetapi dia mengharamkan, yaitu yuharimul laham wa ma yakhruju minal hayawanat. Dia mengharamkan mengkonsumsi daging dan apa yang keluar dari diproses dari binatang hewan, ya. Dari binatang ternak ataupun ya dari binatang buruan lah. Maka satu kali dia dijamu oleh seseorang. Lalu dia buatkan makanan, yaitu bisyahmin fa'akalahu, itu kashkiya ini disebutkan artinya adalah ta'am yusna minad daqiq wal laban, yaitu tepung dicampur dengan susu lalu dikeringkan, kemudian dicampur dengan isi perut daripada atau lemak, dicampur dengan lemak. Itu tentu dari lemak dari daging, ya, binatang hewan yang binatang ternak ya yang disembelih. Lalu dia makan. Sampai dia tahu ilmu gaib nih. Jadi tamunya ini ingin menjatuhkan atau membuktikan kebatilan pengakuan dia, menunjukkan kebatilan apa yang dia yakini, dia mau tahu yang gaib. Maka dia dijamu oleh seseorang yang dia mengharamkan makan daging dan juga apa yang terproses dari daging-daging atau yang dari binatang-binatang yang hewan-hewan yang dimakan itu, ya. Nah, pada suatu kali dia dijamu oleh seseorang, dalam makanan itu diambil daripada lemak-lemak, dicampur dengan lemak, susu dan seterusnya kan. Kemudian faqalahu ar-rajul bihadrati man ma'ahu. Jadi dijamu ini, orang-orang lain banyak hadir nih. Kemudian setelah itu dia orang yang menjamunya tadi bicara kepadanya, innaka tadi annaka ta'lamul ghaib. Engkau mengakui perkara yang gaib. Kamu enggak tahu hal yang gaib. Wa hadza fihi syahmun. Ini makanan yang kamu makan ini di dalamnya ada lemak. Itu yang diproses daripada apa? Dari binatang, ya. Wa anta tuharimuhu, dan engkau mengharamkannya. Falima la alim tahu. Dan engkau mengharamkan makan itu kan? Tetapi kamu kenapa tidak tahu? Kamu tidak tahu makan ini ada lemak dalamnya. Padahal kamu mengetahui yang gaib. Nah, itu maksudnya. Engkau mengaku bahwa tahu yang gaib. Ini makanan yang kamu makan ini di dalamnya ada lemak yang kamu mengharamkannya. Kenapa kamu tidak tahu bahwa dalam makan ini ada lemak? Ya. Qala fatafarraqan nasu anhu. Setelah itu baru orang mengucilkannya, meninggalkannya. Jadi ini bentuk bagaimana cara-cara yang kadang-kadang tidak terlalu susah untuk menunjukkan kebatilan seseorang yang mengaku mengetahui hal yang gaib. Ya, kalau ada orang mengetahui yang gaib, sebagaimana juga suatu perdebatan yang terjadi dengan seorang masyayikh, ya. Kisah yang masyhur, seseorang mengaku
berpaham sufi, dia mengaku mendapat wahyu, mendapat ilham, dengan tahu yang gaib, mau berdebat dengan salah seorang ulama. Nah, ketika dia sudah sampai berhadir, ya, diskusi mulai, mau berdiskusi. Nah, tentang apa yang akan engkau bantah aku, atau apa yang topik yang mau kita bicarakan. Spontan ulama tadi menyatakan, loh, kenapa saya harus memberitahu? Bukankah kamu tahu yang gaib? Bukan kamu mengatakan mendapat ilham mengetahui hal yang gaib. Tentu kamu tidak perlu bertanya tentang pembahasan apa, topik apa, atau apa yang akan dalam pertemuan ini, perdebatan yang akan kita bahas. Kenapa harus tanya sama saya? Kamu kan tahu yang gaib. Ya, itu adalah disebut oleh para ulama adalah beberapa diskusi-diskusi yang sangat singkat yang mematahkan hujah lawannya. Nah, kalau ini caranya dia tidak mengemukakan dalil-dalil nggak terlalu banyak, cuman ya dipermalukan dengan hadapan orang banyak, dia mengatakan haram memakan daging dan lemak ataupun yang berasal dari binatang, ya. Kemudian dia dijamu oleh seseorang. Ya. Ini bentuk kebodohan orang-orang, ya, yang mengaku tahu yang gaib, dibuktikan kebodohannya oleh orang. Bahwa di saat setelah dia dikonsumsi makan, lalu disebutkan makanan yang kamu makan tadi adalah di dalamnya terdapat bahan-bahan dari hewan, terutama adalah lemak yang kamu mengharamkan, ya, mengharamkan hal tersebut. Kenapa kamu tidak tahu padahal kamu mengetahui hal yang gaib? Taib. Kemudian itu peristiwa yang kita ambil ibrah, ya, bagaimana untuk menyatukan kadang-kadang hujjah argumentasi orang-orang yang memiliki pemahaman yang konyol-konyol begini, tidak terlalu berat untuk membantahnya. Taib. Berikutnya, jam berapa? Yang kita bahas terus di 227 disebutkan di sini kisah pada tahun 345 Hijriah, ya. Disebutkan di sini bagaimana Izzud Daulah yang tadi kita sebutkan Saifud Daulah, dan ini adalah dari nama jabatan-jabatan dari Banu Buwaihi ini. Mereka membuat kerusakan di banyak negeri dengan melakukan pembunuhan, merampas, membakar, ya. Karena tadi kita jelaskan bahwa mereka membeli paham Syiah, sehingga dalam beberapa dekade berikutnya terjadilah peristiwa-peristiwa pembunuhan, ya, perang dan kericuhan yang luar biasa antara Syiah dengan Ahlus Sunnah setelah itu. Nah, pada tahun 345 Hijriah ini, Ibnu Katsir mengisahkan pada tahun ini terjadi gempa yang di negeri Hamazan. Gempa yang luar biasa, menghancurkan rumah-rumah, ya, wansyaqqal qasr syarin bisa basa'iqatin. Jadi ada istana namanya Istana Khalifah, itu terbelah dikena petir, ya. Kemudian meninggal di bawah runtuhan yang sebab dari gempa tadi, ya, jumlah manusia begitu banyak yang tidak mungkin dihitung, ya. Kemudian juga terjadi fitnah yang luar biasa di negeri Asfahan dan juga negeri Qum. Qum adalah, kita tahu adalah markasnya sampai hari ini, tempatnya orang-orang Syiah, itu, ya. Nah, terjadi tadi yang kita sebutkan, yaitu fitnah besar antara Ahlussunnah dengan orang Syiah dengan sebab sabis sahabat min ahli Qum, bahwa penduduk-penduduk masyarakat dari negeri Qum mencela para sahabat Nabi, ya. Fastar alaihim ahlus Asfahan, sehingga Al-Asfahani Ahlussunnah jadi marah kepada orang-orang masyarakat Qum yang mencela para sahabat, ya. Terjadilah tumpah darah yang luar biasa, ya. Kemudian Ruknud Daulah yang tadi adalah yang berpihak kepada Syiah dan dia mengaku membela Ahlul Bait ini, yaitu membela masyarakat Qum, ya, li'annahu kana Syi'iyan, karena adalah orang Syiah. Fasadara al-Asfahan bi amwalin katsirah. Lalu akhirnya dia harta-harta masyarakat Asfahan yang tadi masyarakat Ahlussunnah dia rampas semuanya. Nah, ini beberapa peristiwa-peristiwa yang sudah mulai kericuan dari segi disebabkan oleh perbedaan dari pemahaman. Jadi mulai banyak kisah setelah itu disebutkan oleh Ibnu Katsir ini, peristiwa-peristiwa yang memakan korban gara-gara adalah akibat dari perbuatan orang-orang Syiah yang suka mencela dan memaki para sahabat
Nabi SAW. Baik. Kemudian pada tahun berikutnya juga disebutkan di sini, ya, tahun 346 Hijriah, ada beberapa kisah juga, itu terjadi pula fitnah antara ahli Qarhi wa ahli sunnah dalam masalah perbedaan mazhab juga. Daerah Qarhi dan juga di daerah Qarhi ini terjadi ada perselisihan, pertengkaran antara Ahlussunnah dengan Syiah. Dengan sebab juga mencaci para sahabat, kata Ibnu Katsir, ya, sehingga banyak korban dari kedua belah pihak. Kemudian dikisahkan Ibnu Katsir pada tahun 346 Hijriah juga terjadi, yaitu naqasa bahru samanina zira'an. Laut, ya, turun, yaitu berkurang airnya sekitar 80 hasta. Dari pantai, ujung pantai turun ke sana 80 hasta, 40 kilometer lah, seperti itu mungkin. Kalau kita taruh 2 hasta itu 1 meter gitu ya. Ya. Kemudian fabadat fihi jibalun wa jazair lam takun tura qabla dzalik. Jadi ketika air laut berkurang sekitar 80 kilometer turun gitu, disebutkan Ibnu Katsir muncul dari permukaan laut itu gunung-gunung, tampak gunung-gunung dan pulau-pulau. Ya, muncul ke daratan gunung-gunung dan pulau-pulau, kata Ibnu Katsir. Yang sebelumnya tidak terlihat. Ya, begitu berarti jauh sekali turunnya air laut saat itu, ya. Kemudian juga disebutkan pada tahun ini Ibnu Katsir terjadinya yaitu di Irak dan beberapa daerah di daerah Rai, ya, dan daerah Qum terjadi lagi gempa yang yaitu sekitar 40 hari. 40 hari berlangsung gempa selama 40 hari. Jadi kalau kita tahu daerah Iran, ya, sudah berapa kali dalam masa-masa dekade terakhir juga kita dengar, ya, daerah-daerah yang cukup rawan gempa juga. Jadi disebutkan di situ daerah Qum itu dan daerah Irak terjadi gempa yang berlangsung selama 40 hari. Ya, diam, datang lagi, diam, datang lagi. Fatahaddama bisawi dzalika abniyatun katsira. Banyak sekali bangunan-bangunan yang hancur. Ya. Qaharat miyah katsira. Jadi air hilang ke permukaan. Ya. Jadi akhirnya karena bunyi terbelah-belah, akhirnya banyak air yang sumber-sumber air yang hilang. Dan meninggal akibat itu, kata Ibnu Katsir, yaitu manusia yang begitu banyak. Baik, peristiwa berikutnya. Berikutnya lagi diceritakan, ya, terjadi lagi gempa di negeri Baghdad pada tahun 347 Hijriah, terulang lagi gempa di sana di negeri Baghdad, ya. Dan juga menyebutkan mati sebab gempa ini yaitu jumlah manusia yang begitu banyak dan juga banyaknya kerugian daripada rumah-rumah yang hancur. Kemudian datang lagi ayyar jaradun kathiratun atlafal ghallaf as-sayfiyah wa thimar. Kembali lagi peristiwa yang sebelumnya terjadi, itu keluar belalang yang luar biasa jumlahnya, yang juga memakan berbagai tumbuh-tumbuhan, ya, tanam-tanaman. Nah, ini kisah-kisah yang terjadi di tahun ini. Kemudian di tahun yang sama, kata Ibnu Katsir, datangnya bangsa Rum, ya, untuk mencaplok satu daerah dari daerah Amad, dari bagian daerah Islam, yang dia membunuh ketika itu sekitar 1.500 orang, ya. Kemudian dia menguasai daerah Sumaisat, ya, daerah Sumaisat namanya. Nah, kemudian peristiwa berikutnya tahun 348 Hijriah terjadi peristiwa itu, yaitu keributan antara Syiah Rafidhah dengan Ahlus Sunnah. Dan ini juga disebutkan Ibnu Katsir, terbunuhnya, ya, banyak dari kedua pihak. Kemudian terjadi kebakaran yang luar biasa, ya. Kemudian juga ini Baitok ini salah satu pintu dari Baghdad, itu di negeri Tok namanya, terjadi kebakaran yang luar biasa. Kemudian juga warika fi dajjal khalqun katsir minal hujjat min ahli Mausil. Kemudian juga dikisah pada tahun ini dikisahkan Ibnu Katsir terjadi pula tenggelamnya, yaitu jumlah jamaah haji yang jumlahnya sangat besar dari jamaah haji dari penduduk Mausil, yaitu sekitar 600 jiwa tenggelam, kata Ibnu Katsir. Baik, kemudian berikutnya
353 Hijriah. Nah, ini kisah yang panjang di mana di sini dikisahkan ya tahun 351 Hijriah di sini 351 Hijriah dikisahkan dulu, yaitu Raja Rum yaitu masuk ke daerah namanya Damaskus. Daerah Damaskus ada daerah Islam, kemudian langsung ke Halab ya. Halab adalah daerah Syam yang masyhur, Al-Halab ya. Berangkat hari ini terdapat di Urdun, yaitu dengan 200.000 pasukan. Ya. Wa kana sabab dzalika annahu warada 'alaiha baghtatan. Sebabnya karena dia tiba-tiba menyerang. Kemudian panahada ilai Saifuddaulah Ibnu Hamadan biman hadara min ashabi faqatalu falam yaqwa bihi likasrati junudihi. Akhirnya Saifuddaulah ingin menghadang pasukan Rom, tidak mampu karena jumlah tentara yang begitu banyak. Wa qatala min ashabi Saifuddaulah khalqan katsiran, banyak sekali korban dari pasukan Saifuddaulah ini yang saat itu yang berkuasa, itu banyak sekali dari pasukan yang berguguran ya. Wa kana Saifuddaulah qalil sabar fa farra munhaziman fi nafarin yasirin min ashabi. Akhirnya Saifuddaulah lari ya, tidak sabar untuk menghadapi pasukan Rum ini. Fakawa al-mustatabihi istafada ala dari Yusuf Daulah zahir al-balad. Akhirnya dikuasailah istananya, karena kan di Syam ada Saifuddaulah, Rukun Daulah, di daerah Kufa, Basra itu diangkat anak-anaknya dari kolega-kolega dari Bani Buwaihi dengan gelar-gelar sebut Rukun Daulah, Saifuddaulah, Imanud Daulah dan seterusnya dengan gelar-gelar seperti itu. Baik. Kemudian dalam peristiwa ini Nukasi menyebutkan faqata ahlul balad dunahu qitalun aziman. Akhirnya penduduk berusaha menghadang pasukan Rum itu. Wa qatalu khalqan katsir min Rum. Akhirnya mereka mampu membunuh banyak dari pasukan Rum. Wa salamatir Rum fi sur sulmatan azimah. Jadi kota itu karena terpagar, kemudian mampu mereka menembus, membuat lubang untuk masuk ya, pagar yang kota itu. Fa fi Rum. Fahamal muslimun alaihim fa'azahum anha. Akhirnya kaum muslimin menyerang ya, pintu kota yang dipagar itu yang mau ditembus oleh pasukan Rom diserang, kemudian dijaga oleh kaum muslimin, dan mereka dapat kembali mengusir pasukan Rom dari gerbang pintu atau dari lubang pintu yang pagar yang sudah mulai mereka mencoba membongkarnya. Di tengah malam kaum muslimin bekerja sama untuk kembali membangun tembok itu. Belum pagi hari kecuali sudah seperti semula. Begitu kerja keras kaum muslimin itu ya, wa hafizu as-sura hifdzan aziman. Jadi pagar kota itu sangat dijaga. Kemudian summa balagal muslimina anna rajalat al-syurat qad atau fil baladi yanhabuna dur faraja'a an-nas ila manazilihim yamna'unaha minhum. Akhirnya ya, karena mereka berada di menjaga atau benteng-benteng yang pagar dari daerah kota mereka, akhirnya rumah-rumah yang mereka tinggal terjadi adanya perampasan harta yang kosong, rumah-rumah yang kosong itu. Akhirnya manusia kembali lagi ke rumah mereka untuk menyelamatkan barang-barang mereka. Nah, akhirnya ketika itu bangsa Rum dapat menembus masuk ke dalam benteng yang dijaga oleh kaum muslim itu. Ini fa'alu dakhalul balad yaqtuluna man laqaw. Mereka masuk dan membunuh setiap orang di tempat ya. Maka dibunuh oleh mereka jumlah sangat besar kaum muslimin, dan mereka merebut mereka harta, merampas sebagai harta ya, anak-anak dan wanita. Wa khalasu man kana bi aidil muslimin min usar Rum ya. Kemudian ada mereka menyelamatkan berbagai tahan-tahan bangsa Rum yang ada di kaum muslimin. Wa kanu alfan wa arba'mi'ah. Jumlah tawanan yang mereka lepaskan dari tawanan kaum muslimin, bangsa Rum yang ditawan oleh kaum muslimin itu sekitar jumlahnya 1.400 orang. Fa'akhadhu suyuf faqatalu ma'a qaumihim. Akhirnya tawan-tawan ini ikut memerangi kaum muslimin bersama tentara Rum. Wa kanu adra 'alal muslimin wa asarru nahwan bid'i asyara alfan. Disebutkan di sini hampir belasan ribu tertawan kaum muslimin dari anak-anak ya dan wanita. Dan dari laki-laki sekitar 2.000 kata Ibnu Katsir
ya, wa kharrabul masajid, mereka hancurkan masjid, mereka bakar, ya, wa subbu fi jibabit zait alma hatta fadha zaitu ala wajil ard wa halak. Jadi mereka menyiramkan yaitu minyak, ya, ya, sehingga banjirlah ya bumi dengan minyak-minyak itu, menyebabkan manusia berjatuhan gitu ya. Qul syai'an la yaqdiru ala hamlihi ahraku, setiap hal yang mereka tidak bisa membawa mereka bakar, ya. Mereka melakukan penghangusan selama 9 hari, ya. Yaf'aluna hadhil mafasid 'azimah, mereka menghancurkan berbagai ya kekayaan kaum muslimin. Taib. Ini kisah yang terjadi pada tahun yaitu 351 Hijriah ini. Kemudian, ya, di sini juga banyak sekali kisah-kisah terjadi bagaimana bangsa Rom sangat banyak membunuh kaum muslim saat itu, menunjukkan betapa lemahnya kaum muslim saat itu, ya. Kemudian di mana ketika mereka menangkap kaum muslimin, tahan-tahan kaum muslimin, Raja Rum ini menyuruh untuk menghadirkan mereka di tengah lapangan, ya, dan untuk membunuh semua tawanan tersebut sekitar 2.000 orang. Ya, fadriba anakum baina yadayhi summa qarra rakian, ya, kemudian setelah dia bunuh, dia sujud, ya, ruku. Kemudian dilakukan pada daerah lain saat itu pembunuhan-pembunuhan yang luar biasa. Fama takati minhum, disebutkan daerah lain ini karena Ainur Zarbah, ya. Pada tahun itu wastaman ahluha, kemudian penduduknya ingin membayar upeti dan meminta keamanan. Fa amanahul malik, setelah itu fa amar bi ayadkhulu kulluhum ila masjid. Diberi keamanan, disuruh untuk masuk ke masjid. Barang siapa yang tinggal di rumahnya dibunuh, ya, maka semua orang berada di masjid. Wa man ta'akhkhara mengkutil, siapa yang terlambat juga dibunuh. Summa qala la yakun ahadun minkum al-yawma illa dhahaba haitsu sya'. Kemudian dia perintahkan, sekarang semua kalian yang ada di masjid ini pergi ke mana saya pergi. Ya, tidak boleh lagi masjid. Wa man ta'akhkhara qutil, barang siapa yang terlambat juga dibunuh. Fasdahamu fi khuruji minal masjid, sehingga mereka berdesa-desakan keluar dari masjid. Pamata katsir minhum, dia sebab itu mati kebanyakan kaum muslimin, ya. Kemudian mereka lari dan tidak tahu arah kemana mereka lari. Pamata fi turuqat minhum khalqun katsir, kata Ibnu Katsir, banyak sekali orang meninggal di dalam pelarian itu, ya. Summa hadamal jami' wa kasaral mimbar wa qata'a min hawlil balad 40 alf nakhlatin. Dihancurkan masjid, ya, juga termasuk mimbar-mimbarnya, dan mereka merobohkan pohon-pohon korma sekitar 40.000. Jadi merusak pertanian. Kemudian menghancur semua benteng-benteng yang membakar itu. Nah, ini menunjukkan betapa mulianya akhlak Islam di dalam perperangan, di mana tidak boleh membunuh wanita, tidak boleh membunuh anak-anak, tidak boleh membunuh orang tua, ya, tidak boleh membunuh orang alim yang sedang beribadah atau ahli ibadah di tempat ibadahnya. Kemudian juga dilarang merusak tanam-tanaman yang sedang berbuah. Nah, ini sebetulnya bagus, ya, kalau diadakan penelitian bagaimana ketika Islam menguasai sebuah daerah, menghormati penduduknya, bahkan sebagaimana kaum muslimin kita menguasai daerah Khaybar, membiarkan orang Yahudi tinggal di situ untuk bekerja merawat tanah tersebut. Nah, tidak seperti mereka. Mereka justru apapun yang tidak mereka dapat untuk dibawa mereka bakar, mereka hanguskan. Ya, seperti di sini mereka di sini merobohkan sekitar 40.000 pohon korma. Ya, ini luar biasa kerusakan mereka lakukan, ya, belum lagi yang mereka bunuh. Baik. Wa fi hadhihi sana katabat amatul minar wafid ala abu masjid. Pada tahun ini 451 Hijriah ini 351 Hijriah ini, orang-orang Rafidah menulis di pintu-pintu masjid di kota Baghdad, yaitu la'anallahu Muawiyah ibn Abi Sufyan. Dinulis itu la'anallahu Muawiyah ibn Abi Sufyan wa la'ana man ghadaba Fatimah, la'ana orang man ghasaba Fatimah. Jadi melaknatlah itu para sahabat Nabi SAW, ya. Kemudian di sini tulis-tulisan yang mereka buat di pintu-pintu masjid itu adalah, nah ini juga kan kerusakan mereka lakukan, sengaja mereka buat memana-manasi Ahlussunnah dengan demikian, ya. Juga sebagian orang-orang, ya, ada yang menulis-nulis perbuatan seperti ini untuk memancing suasana.
Jadi dilaknatlah Abu Bakar, Umar, ya, Utsman, ya. Kemudian tidak sampai hal itu, apa namanya? Falamma kadzalika mu'izzud daulah lam yunkirhu wa lam yughayyirhu. Ketika sampai pada penguasa itu mu'izzud daulah, dia tidak mengingkari, tidak melarangnya. Kemudian sampai kepadanya bahwa Ahlus Sunnah menghapus tulis-tulisan yang ada di masjid begitu. Fa'amar bi'aktuba. Kemudian dia suruh untuk menulis lagi la'nal zalimin li ali Muhammad al-walil akhirin. Kemudian dia tulis lagi, menyuruh untuk menulis di pintu masjid, semoga Allah melaknat orang-orang zalim, menzalimi keluarga Muhammad, baik yang dahulu maupun yang terakhir. Kemudian secara jelas mereka melaknat Muawiyah. Kemudian, ya, demikian pula yang dilakukan oleh Saifud Daulah, saudaranya yang ada di Halib. Ya. Wala ja'anallahu la yansur amsala ula uidu alaihim. Karena akibat kenapa lemahnya kaum muslimin menghadapi bangsa Rom, karena kondisi kaum muslimin saat itu jauh dari menjalankan agama ini, dan mereka terjadi penguasaan dari orang-orang Syiah ini membuat Allah tidak menolong mereka karena mereka melaknat para sahabat Nabi SAW. Ya, wala jarama kataman Allah la yansuru amsala aula. Ya, tentu tidak ada alasan kenapa Allah tidak sudah jelas kenapa Allah tidak menolong mereka, kata kafir. Waidu alaihim a'da'ahum, sehingga membuatkan musuh-musuh mereka menguasai mereka. Limutaba'atim ahwa'ahum, kata kafir, karena mereka mengikuti hawa nafsu mereka. Wa taqlidihim sadatahum, dan taklidnya mereka kepada pemimpin mereka. Wa kubara'ahum wa aba'ahum, dan tokoh-tokoh mereka dan bapak-bapak mereka. Jadi hikmah sedikit di sini disebutkan Mukatsir adalah bagaimana ketika orang-orang Rafidhah itu berkuasa, ya, kalau musuh-musuh Islam itu adalah sangat mudah untuk menguasai daerah-daerah Islam. Contoh yang terjadi di Halib, itu terjadi di Baghdad nanti ketika runtuhnya Bani Abbasiyah, kita tahu kekuasaan Bani Abbasiyah nanti adalah karena sudah begitu banyak pejabat-pejabat yang dipegang oleh orang-orang Syiah yang mereka berkhianat saat itu. Nah, jadi kata Mukatsir, kenapa mereka tidak ditolong Allah SWT? Ya, kemudian Allah membiarkan mereka kuasai oleh musuh-musuh mereka karena mereka mengikuti hawa nafsu mereka dan taklid mereka terhadap pemimpin-pemimpin dan orang-orang besar mereka. Wa tarki mutaba'atihim anbiya'ahum wa ulama'ahum. Mereka meninggalkan mengikuti para nabi dan para ulama-ulama. Walihada lamma malakatil Fatimiyah bilad Syam, karena itu kata Mukatsir, tatkala Bani Fatimiyah menguasai daerah Syam, ihtawada alaihim sawahiluha kulluha hatta Baitul Maqdis al-Firanj. Sehingga ketika Fatimiyah menguasai daerah Syam, yaitu negeri al-Firanj ini adalah negeri Rom, yaitu menguasai berbagai daerah sawahilah, pantai-pantai seluruhnya sampai Baitul Maqdis. Wala yabqa ma'al muslimin siwa Halab wal Hims. Tidak ada yang tersisa bersama kaum muslimin kecuali hanya daerah Halab, ya, daerah Halab dan daerah Hims, daerah Hama, Damaskus dan beberapa daerah sekitarnya. Wa jami' sawahil ma'al Firanj. Jadi daerah-daerah pantai semua itu dikuasai oleh orang-orang Nasrani dan orang-orang Romawi. Taib. Wa nawafis Nasraniyah wa khusus Injiliyah, ya. Kemudian orang-orang Nasrani wa khusus Injiliyah tan'aru fi syawahik min al-husun wal qila wa taqnu fi amakin al-masajid wa syarifil biqa. Ya, ini disebutkan betapa menyebarnya melemahnya kekuatan kaum muslimin dan betapa musuh-musuh Islam menguasai berbagai aset-aset Islam, ya. Kemudian juga terjadi pula pada tahun ini kata Mukatsir itu pertempuran atau permusuhan atau pembunuhan, perselisihan yang luar biasa juga di daerah Basrah, ya. Dengan sebab perbedaan pandangan dalam mazhab. Ini kata Ibnu Katsir rahimahullah. Baik. Kemudian berikutnya tahun 352 Hijriah. 350 Hijriah inilah awal peristiwa pertama orang-orang Rafidhah yang dimulai oleh Mu'izzud Daulah ini, ya, untuk melakukan acara ratapan hari Asyura. Jadi kita melihat kan orang Syiah sampai hari ini kan mereka memperingati hari Asyura sebagai hari ratapan, hari bersedih, hari menyiksa diri. Ya, bagi yang melihat banyak di YouTube video-video mereka bagaimana mereka di hari Asyura itu
menyiksa diri mereka dengan rantai, dengan pedang, berdarah, segala macam, meratap-ratap, memukul dada. Kalau Indonesia masih memukul dada. Kapan itu mulai pertama terjadi? Itu pertama terjadi pada tahun 352 Hijriah. Yaitu yang dilakukan oleh pemimpin saya itu, yang itu Syiah, Mu'izzud Daulah. Ya. Pada tahun 352 Hijriah di bulan 10 Muharram pada tahun ini, yaitu Mu'izzud Daulah memerintahkan ya untuk menutup semua pasar. Ya, kemudian menyuruh orang memakai al-musuh. Ya, minasyar, memakai pakaian-pakaian yang hina. Gitu ya. Pakaian-pakaian yang hina. Pakaian-pakaian yang hina. Dari rambut gitu ya. Wa antakhrujal nisa hasiratin an wujuhinna. Jadi wanita-wanita disuruh keluar dengan bentuk wajah yang sangat bersedih. Kemudian nasyiratu syu'urihinna fil aswaq. Membuka, menyebar rambut mereka, menyisa-nyisa. Pokoknya seperti yang mereka lakukanlah sekarang. Ya, memukul-mukul muka mereka, kemudian menarik-narik rambut mereka di pasar-pasar. Yulatimna wujuhahunna. Ini kata Ibnu Katsir ya. Ibnu Katsir, mereka memukul wajah mereka. Itu pasar ditutup dan dijadikanlah tempat keramaian itu untuk acara, yaitu acara perayaan Asyura ya, orang-orang Syiah saat itu. Kemudian ya nuhna ala Husain bin Ali. Jadi meratapi Husain bin Ali. Fafu'ila dzalika wa lam yumkin ahlus sunnah man'u dzalik. Ya, itulah yang dilakukan dan ahlus sunnah tidak punya kuasa untuk mencegah hal itu. Likastati Syiah wa qauni sultan ma'hum. Karena banyaknya Syiah dan penguasa bersama mereka. Penguasa bersama mereka. Jadi awal terjadinya perayaan Asyura itu semenjak tahun 352 Hijriah. Yang pertama melakukan adalah Mu'izzud Daulah, salah satu pemimpin dari kaum Syiah. Ya. Kemudian juga demikian pula, kalau tanggal 10 Zulhijjah atau 12 Zulhijjah, itu namanya nanti ada orang Syiah itu memperingati namanya Hari Ghadir Qum. Makanya kalau di Madinah ataupun di musim haji, jadi pada tanggal setelah pulangnya jemaah haji atau setelah keluarnya jemaah haji atau 12 Zulhijjah itu atau berapa ya, atau 15 Zulhijjah ya, itu di Saudi Arabia itu diadakan kewaspadaan karena mereka akan melakukan perayaan Ghadir Qum biasanya. Jadi mereka kadang-kadang merata-ratap di Baqi ya, dan di situ. Nah, ini dimulai juga pada tahun 350 Hijriah juga, yaitu pada tanggal 18 ya, 18 Zulhijjah. Jadi di acara Ghadir Qum mereka peringati terus 18 Zulhijjah ya. Di situ Mu'izzud Daulah menyuruh orang untuk berhias. Nah, kebalikan dari hari 10 Muharram. Kalau 18 Zulhijjah adalah hari untuk mereka bergembira, dibukanya pasar-pasar malam, buka pasar malam untuk perayaan. Kemudian melakukan acara-acara hiburan macam-macam. Ya. Kemudian menghidupkan api. Ya, menghidupkan, kalau sekarang tentu dengan kembang api, menghidupkan cahaya lampu-lampu lah, menghiasi dengan lampu.